Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, dari gambar ini, gambar yang di thumbnail ini adalah gambaran bentuk terbaru daripada edisi terbaru Mitsubishi Triton atau Mitsubishi Triton, di mana informasinya akan ada pembaruan pada mobil ini dan sudah ada beberapa spy shot yang didapatkan oleh beberapa orang, lalu kemudian memposting dan membuat suatu kreasi mengenai informasi edisi terbaru si Mitsubishi Triton ini. Dan kalau kita lihat di gambar ini adalah perkiraan daripada mobil ini akan dibuat atau akan didesain dengan bentuk semacam ini. Dan ini dua mobil dengan muka yang berbeda, tapi ini masih desain ya, masih desain, kemungkinan sama, kemungkinan beda dengan aslinya. Dan kalau kita lihat dulu kan Triton itu lampu utamanya ada di atas. Nah, sepertinya ini akan berubah sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander, karena setahu saya si Eclipse Cross juga itu berubah dari yang awalnya lampu utama di atas pindah ke bawah. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Pajero Sport edisi facelift 2021 kemarin atau edisi terbaru sekarang masih menggunakan bentuk lampu atau posisi lampu yang ada di atas ini nih. Nah, kalau kita lihat gambar di desain ini, sepertinya lampunya akan menjadi pindah ke bawah, dan ini ada ala-ala proyektor pada bagian dalamnya. Dan kalau ini lebih beda lagi, ini seperti pada susunan paling atasnya dia seperti dengan lampu yang ada di Mitsubishi Expander edisi terbaru, yaitu ada proyektor 3 buah di situ yang dipasang, dan memang pencahayaan daripada mobil Mitsubishi Expander edisi terbaru itu sangat maksimal. Nah, beberapa gambar spy shot itu adalah seperti ini. Ini adalah beberapa gambar spy shot yang ditunjukkan mengenai edisi terbaru daripada si Triton ini. Dan kalau kita lihat di sini lampu di atasnya kurang lebih masih menggunakan desain lampu yang sama nih kalau kita lihat bentukannya. Lalu kemudian di bawah sini ada lampu yang ini disinyalir itu adalah lampu bawaan daripada Mitsubishi Mirage yang lama. Ya mirip-mirip sih sebenarnya lampu utamanya, lalu kemudian lampu sennya. Tapi kalau misalkan kita ngebayangin Triton wajahnya ditambah dengan atau ditempelkan lampu Mirage yang bentuknya membulat-membulat kayak gitu, apalagi dengan bohlam tidak dengan reflektor atau tidak dengan proyektor maksudnya, ini akan jadi aneh mukanya. Saya sih termasuk salah satu yang berharap ya janganlah Triton yang tampangnya sekarang udah garang jadi downgrade karena menggunakan lampu yang lebih belok lagi dan lebih aneh lagi. Menurut kalian gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. So far sih kalau kita lihat siluet bodinya atau garis lekukan bodinya masih menggunakan material bodi yang sama dengan Triton sebelumnya. Dan ini adalah edisi facelift. Tapi ini masih dites. Tentu pengetesan terhadap mobil ini adalah terhadap beberapa hal yang dirubah pada mobilnya. Nah, kayak gini nih. Ini ada lampunya ya, benar-benar mirip dengan Mirage, di mana bagian dalamnya agak mengecil, lalu kemudian di bawah sini ada fog lamp. Dan waduh, kalau di Mirage kan ini lampu utama, di sini juga lampu utama ya. Mudah-mudahan akan menggunakan lampu T-shape sama dengan yang ada di Mitsubishi Expander edisi terbaru pada saat nanti benar-benar mobil ini diproduksi. Mudah-mudahan bosku, karena kalau misalkan tidak kayak gitu ya jadi aneh bentuknya. Nih kita lihat lebih dekat lagi nih. Ini lampu common parts-nya Mirage nih yang dipasang di sini. Lampu sennya di bagian dalam, fog lamp ada di bawah. Lalu kemudian di sini lampu utama. Dan unik bos, bukan unik ya, aneh kalau misalkan dia lampunya kayak gini. Harapan saya sih dia lampunya ditarik dari bawah ke atas, lalu kemudian ke dalam sini. Kalau dia nggak bentuk bentuk angka 7, yang sebelah kanan angka 7, yang sebelah kirinya jadi angka setengah C kayak gitu, ya setidaknya jangan kayak gini lah bentuknya. Ya itu sih harapannya kita ya, karena semua balik ke produsen mau dibuat seperti apa, dan kita tentu jadi memilih di antara yang di provide atau disiapkan oleh produsen itu kayak gimana, kita tinggal pilih. Kalau misalkan suka ya beli, kalau nggak suka ya pilih yang lain gitu kan. Dan kalau saya lihat di sini ada semacam sensor juga ya. Nah, ini sensor atau kamera depan yang dipasang di situ, itu agak unik. Lalu kemudian saya nggak ngelihat ada hal-hal unik lain di bagian bawah. Dan kalau kita lihat bentukan grillnya juga masih menggunakan bentukan grill yang sama dengan edisi terakhir Mitsubishi Triton.
mantap ya. Nah itu lalu kemudian kita lihat bentuk yang lain ini pada saat lampunya menyala di bawah kelihatan fog lampnya, yang di atasnya nggak dihidupkan lampunya, dan di spionnya sudah disematkan lampu sein pula. Dan ini kalau kita lihat semacam ada sensor juga di bagian depannya. Ya mudah-mudahan edisi terbaru daripada Triton ini lebih mewah dan lebih kaya dengan features ketimbang Triton yang ada sekarang. Tapi biasanya kalau ditambah featuresnya atau dibuat lebih mewah akan jadi lebih mahal juga harganya. Si malakama sih. Tapi kalau saya sebagai pengguna Triton tua, saya lebih suka mobil-mobil yang kitanya nggak begitu dimanjakan gitu. Beberapa masih mekanikal. Itu benar-benar membuat kita menjadi pengemudi yang sebenarnya. Kalau dimanjakan kan jadinya kayak misalkan contoh ada apa fitur-fitur kayak electric parking brake misalkan, sebenarnya itu penting juga, cuman kan dari yang mekanikal yang murah diubah jadi elektrik tentu jadi lebih mahal ya. Tapi untuk yang punya duit pasti mahal itu nggak ada masalah, karena memang mereka adalah orang-orang yang disasar, dan tentu R&D atau Research and Development-nya Mitsubishi sudah mempertimbangkan untuk memberlakukan harga pasar sesuai dengan kemampuan pasar untuk menyerap produknya itu. Nah, dari samping nih kalau kita lihat ya masih sama, cuman yang agak aneh di sini, ini posisi bannya kok agak lari ke belakang ya, dengan bodinya yang agak ke depan, karena di sini lebih sempit, di depan lebih luas. Entah ininya yang aneh atau ada apa gitu, kita kurang mengerti. Tapi kalau misalkan kita lihat desainnya, itu masih menggunakan desain yang sama dengan Mitsubishi Triton. Semua common parts, semua partsnya itu diambil daripada edisi Triton yang lama. Nah kayak gitu, ini disinyalir ya, disinyalir adalah edisi terbaru daripada Triton. Tapi ada juga yang menganggap bahwa tapi ini guyonan ya, ya siapa tahu itu orang yang beli Triton lama terus dibungkus-bungkus kayak gini jadi ala-ala rahasia gitu kan. Ala-ala akan ada mobil baru terus ya, tapi itu guyonan, maybe benar maybe enggak, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan ini lagi, ini kalau kita lihat ya sekali lagi dari lampunya agak aneh ya. Jadi agak belok sendiri dia di bawah kayak gitu. Jadi kesan sangarnya hilang, jadinya kesan lucu. Sama dengan Mitsubishi Triton edisi sebelum yang ini, yang edisinya si Athlete itu. Banyak yang suka mobil, termasuk saya. Saya paling suka desainnya Triton yang generasinya Athlete, apalagi yang edisi Athlete itu. Karena kenapa? Secara desain dari samping itu kelihatan keren, gagah, dan kelihatan apa ya? Berkelas. Kalau ini kan lebih mengotak jadinya. Kalau yang itu kan agak sedikit perpaduan antara membulat-bulat dan mengotak-ngotak gitu kan. Dan saya suka. Yang saya nggak suka adalah bentuk mukanya yang di depan, dimana lampunya menggunakan lampu yang belok, yang lampu yang besar kayak gitu, dan ya kelihatan kurang cocok aja. Apalagi fog lampnya untuk yang Athlete itu agak berdekatan di bagian bawah, jadi kelihatan kurang wide aja kelihatannya. Nah, tapi itu balik lagi ke selera, masing-masing tentu beda. Dan saya pernah nge-review edisi terakhir Triton yang Athlete itu yang udah dimodifikasi dan memang luar biasa sangarnya ya. Cek uploadan video kita di Mitsubishi Triton bekas yang waktu itu dijual kalau nggak salah berapa gitu. Lupa, hampir 500-an kalau nggak salah. Nah, ini dari sisi belakang juga kelihatan ya. Bannya, velgnya nih kalau kita lihat agak unik ya. Untuk velgnya dia nggak logo Mitsubishi. RC di situ tulisannya. Lalu kemudian di bawah kelihatan chassisnya, chassis Mitsubishi bener. Tempat pengisian bahan bakarnya di bagian sebelah kiri. Di bagian belakang kaca belakangnya ketutup. Lalu kemudian di atas ditambahin lampu ya. Lampu strobo. Yang saya sarankan untuk kalian yang pakai lampu strobo, gunakanlah lampu itu dengan bijak, karena lampu itu dipakai untuk yang penerangannya minim. Jangan dari dalam kota kalian pakai lampu strobo menyorot ke depan, kita yang dari arah berlawanan menjadi susah untuk melihat. Ya, gagah-gagahan sih gagahan, tapi cukup gagah desain mobilnya. Jangan juga jadi arogan kayak gitu ya. Kalau bahasa Makassar jangan tertalekang. Nah itu cuman di bawah sini ada yang aneh. Ini mungkin tempat footstep atau kayak gimana, tapi mobil ini sepertinya nggak ada footstepnya. Dan kalau nggak ada footstepnya di Indonesia tuh yang nggak ada footstep kalau nggak salah yang HDX edisi paling murah, HDX 4x4. Nah ini dari samping
So far sih nggak ada perubahan ya, termasuk pada bagian lampu belakang ini kalau kita lihat masih sama. Nah ini dari sisi belakang ya. Dari sisi belakang nih kalau kita lihat masih ada high mount stop lamp-nya, ada handle buat buka tutup pintu bagasinya, pintu baknya. Lalu kemudian ada kamera mundur dan lampunya masih sama. Lampu sein, lalu kemudian lampu mundur dan fog lamp di bagian bawah, dan ini lampu belakangnya. Ya masih sama, nggak ada yang beda. Ini tambahan sepertinya, ditambahkan bumper besi di belakang yang cukup besar, dan knalpotnya posisinya agak tinggi ya. Di atas ini biasanya menyembunyi ke bawah, ini kok ke belakang ya. Biasanya larinya ke bawah tuh. Kalau ke belakang ya kasihan yang naik motor itu, kadang-kadang ketembak-tembak sama knalpot itu. Nah intinya kayak gitu, nggak ada perubahan, dan ini dipakai buat muat beberapa barang ya di situ ya. Ini diperkenalkan sebagai mobil barang ya, apalagi memang yang varian HDX atau varian paling murah ini selalu diperkenalkan sebagai mobil yang untuk barang. Ini adalah tampilan interiornya, dimana nih kalau kita lihat interiornya, nggak tahu kenapa logo Mitsubishi-nya di sini ditutup, masih menggunakan common parts. Setirnya, ini setir di luar Triton tuh setirnya unik ya, nggak kayak setirnya Pajero ya. Dia pakai setir yang kayak Expander edisi lama gitu. Ada cruise control mah kalau kita lihat dari sini, entah cruise control bener apa enggak. Di sini ada audio switch steeringnya, lalu kemudian udah pakai head unit, AC-nya ala Pajero lama. Lalu kemudian 4x4-nya dia udah pakai yang knop putar. Dan ini transmisi manual, bahkan untuk tutup tempat transmisi ketutup tuh. Dibuka, tutup tutup klaster tengahnya itu dibuka, nggak tahu kenapa. Di Indonesia itu pakai yang HDX 4x4 itu pakai yang materialnya fabric, bukan yang kulit kayak gini. Tapi ya so far sih kayak ginilah bentukannya. Nah ini dari sisi samping belakang nih kelihatan oke juga. Mobil ini kalau kita lihat dari sisi kiri belakang ya, apalagi lampunya ini yang cukup keren menurut saya dengan edisi terbaru, menggunakan lampu yang kayak gitu, dan cukup garang sih memang mobil ini. Nah itu bosku yang bisa kita update mengenai penampakan terbaru daripada Mitsubishi Triton yang disinyalir akan menjadi edisi terbaru si Mitsubishi Triton. So buat kalian yang selama ini menunggu-nunggu adanya perubahan daripada Mitsubishi Triton, semoga segera diperkenalkan. Dan kita nggak tahu sih sebenarnya informasi resminya apakah seperti ini atau enggak. Ini hanya rumors, jadi yang kita sampaikan ini hanya rumors, masih dalam ranah perkiraan, bisa iya bisa tidak. Nah itu update-nya, mohon maaf kalau keliru, ada informasi yang keliru dan salah, dan semoga ini menjadi informatif buat kalian yang selama ini tertarik atau menyukai hal-hal yang berbau otomotif. Nah itu bosku, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.